Nah, ini dia. Udah bisa kelihatan? Sudah terlihat, Prof. Udah. Udah terlihat belum? Sudah terlihat, Prof. Semuanya terlihat. Ya, Terlihat. sudah, Prof. Ya, Prof. Sudah terlihat, Prof. Oke. Ini gimana caranya? Saya pakai lah, ini saya charger saya tertinggal di ini ya, tertinggal di ruangan. Jadi saya pakai laptop pinjam ini. Ini punya suami, jadi bingung cara pakai. Nah, ini gimana cara menggeser? Supaya kelihatan. Saya nggak kelihatan soalnya. Oke ya, Anda kelihatan semua kan? Jadi ini saya bilang bahwa ini kita ini adalah sebenarnya HCM itu ya, Anda kan baru semester satu ya, semester satu itu berarti kan emang apa namanya, MSDM itu, HCM itu sebenarnya sama MSDM berbeda ya, berbeda kedalamannya gitu loh. Dan sebelum kita masuk ke HCM itu kita seharusnya adalah mempelajari dulu HRM itu gitu, supaya konsepnya, filosofinya itu jelas. Eh, Nanti di HCM itu kelanjutan dari HRM itu misalnya eh, kita ngomong ini bahwa di HRM itu aset, manusia itu adalah aset. Ya, nah kemudian implementasi dari aset itu seperti apa? Di HCM dijelaskan itu karena dia ada investasi di sana. Nah, kalau kita bicara masalah investasi, berarti kita juga harus ngomongin hasil dari investasi kita itu apa gitu kan. Nah, di HCM itu sampai ke sana itu dijelasin. Jadi returnnya itu apa, revenue-nya itu apa, itu dijelasin di situ, dicari gitu loh. Sementara kalau HRM secara konsep sama ya, tapi kedalamannya dia mencari itu nggak nyampe. Kenapa? Karena sangat luas sekali. Jadi nggak mungkin kita sampai ke sana. Paling hanya satu topik kali yang bisa. Ya kayak pelatihan ya. Itu kan pelatihan itu bagi organisasi itu kan adalah suatu cost. Kalau seandainya hasil dari pelatihan nggak ada. Nah, berapa jumlah hasil pelatihan? Nah, itu kan di ini harusnya dihitung. Nah, itu dengan HCM. Baik, di dalam HR ini ada Prof, beberapa. maaf. Maaf. Berapa? Untuk filenya kayaknya belum tampak di Zoom. Baru kelihatan nama-nama file aja ternyata. Waduh, Iya, ini bahan kajian belum ada. Pokok bahasan itu. belum. Mungkin kalau ada kendala boleh dikirim ke grup, Prof. Biar. Oke, oke, oke. Kamu saya nggak pakai ini ya. Ini saya mana nih grupnya yang mana namanya? Namanya apa? Oh, ke ini aja ya. Siapa namanya nih? Dia itu ada sama saya enggak? Akna di sini bukan? Iya, Akna, Prof. Suka Akna aja ya. Nah, udah. Izin bertanya, Prof. Apakah sudah terlihat? Oke ya. Saya bikin ke host saja biar saya bisa nunjuk. Biar saya bisa ngarahin. Udah? Sudah kelihatan, Prof.
Udah belum? Belum ya? Eh, maaf, Prof, udah dijadiin host, Prof. Oh, nggak jalan ya? Sebentar. Kok saya nggak bisa jalankan? Nah, itu Anda kan? Iya, betul, Prof. Mungkin boleh saya yang jalanin, Prof. Bisa arahin aja, Prof. Kenapa saya nggak bisa? Kalau co-host kan bisa ya? Kalau untuk share screen, sepertinya hanya yang share screen saja, Prof, yang bisa. Nah, coba masuk ke bahasan tadi aja. Nah, ini ya. Bisa digedein nggak? Nah, oke. Jadi ini nanti Anda mau kita ngomongin tentang ini materinya itu ada 14 ya di sini ya. Nah, ini nanti Anda bagi ya dibagi di grup. Kalau 14 berarti Anda akan berapa orang itu? Ya, jadi nanti mau misal bisa jadi 2 topik dalam satu grup ya, satu kelompok. Nah, saya akan menjelaskan ini. Yang pertama ini adalah mengenai itu peran dan posisi sumber daya manusia dalam manajemen. Jadi kalau kita bicara masalah manajemen itu kan ada finance, marketing gitu ya, ada yang strategik. Nah, yang namanya SDM itu adalah ini yang berhubungan dengan manusianya. Jadi kalau misalnya kita bicara masalah organisasi itu adalah input, proses, dan output. Nah, jadi ini adalah manusianya, inputnya adalah manusia. Nah, ini manusia ini gimana caranya dia bisa mendapatkan output yang kalau menurut Peter Drucker itu adalah yang efektif dan efisien kan gitu ya. Nah, ini yang diusahain oleh suatu organisasi. Bagaimana dia mendapatkan output yang efisien dan efektif. Nah, kemudian manusia itu diapakan, ya, dan apa saja yang perlu dilakukan ya pada organisasi. Nah, kita masuk dengan tentu manusia itu harus direncanakan dulu. Ya, jadi harus dibuat perencanaan ya. Manusia yang seperti apa yang efektif ya, manusia yang seperti apa yang diperlukan dalam suatu organisasi. Ya. Nah, oleh karena itu perlu ada perencanaan ya dalam melihat apa aja yaitu kita sebut dengan job analysis salah satunya. Ya, job analysis itu adalah bagaimana dia melihat apa namanya ini pekerjaan yang ada di dalam organisasi itu apa aja. Yaitu jadi ada faktor eksternal internal yang harus diperhatikan. Itu yang nomor ini ya nomor 2 itu 3. Jadi ada faktor eksternal internal yang diperhatikan sehingga eh, perusahaan bisa menentukan ya berapa jumlah tenaga kerjanya, kemudian apa jenis pekerjaan yang dilakukan. Itu kalau misalnya jenis pekerjaan itu uraian kerja disebut dengan job desk. Ya, jadi kalau seandainya si job desk ini uraian kerja ini siapa yang melakukan? Ya, apakah dia eh, membutuhkan tenaga kerja 10 orang, 15 orang, atau berapa orang? Nah, itu tuh yang kita sebut dengan job spec. Ya, job spec itu adalah bagaimana dia mengatur berapa jumlah tenaga kerja yang ada. Oke. Nah, lingkungan itu selalu mengalami perubahan ya, nomor 3 itu. Ada yang kita sebut dengan VUCA. Nanti di dalam PPT akan saya lihatin ya. VUCA itu apa? Ya, volatility itu adalah perubahan. Yang abadi itu adalah perubahan. Jadi memang kita itu tidak ada yang stabil, semuanya labil. Ya, kemudian uncertainty, ya nggak bisa kita pastikan kapan berubahnya. Ya, berubahnya itu menjadi apa, kita juga nggak bisa memastikannya. Nah, jadi nanti di dalam apa namanya di dalam melakukan perubahan itu akan terjadi. Apalagi yaitu dia adalah sifatnya kompleks ya, kompleksiti ya. Jadi dia nggak sederhana. Kenapa? Karena eksternal itu apalagi faktor ekonomi, budaya, ya, apalagi itu masalah
politik, itu kan selalu mengalami perubahan ya, peraturan pemerintah. Ya, apalagi sekarang ini ya, presiden Anda sebentar-sebentar berubah, sebentar berubah. Nah, itu udah masuk suka itu. Akibat daripada perubahannya ngapain ngapain diurusin, apa urusannya sama dengan SDM? Ya, ada, makanya demo-demo itu dilakuin. Itu kalau makro ya. Nah, kalau kita mungkin di SDM ya kita lebih ke mikronya. Anda nggak usah mikir terlalu makro ya. Jadi SDM di organisasi itu kalau misalnya gaji berubah, upah berubah, aturan pemerintah berubah, nah dia akan berdampak. Nah, itu kita sebut dengan lingkungan eksternal. Ya. Jadi ini ada hal-hal yang bisa dihindari, ada hal-hal yang bisa diantisipasi, ada juga yang tidak. Sehingga akibatnya yang kita sebut dengan itu ambiguity ya. Ambiguity itu adalah ketidakjelasan gitu. Oke, itu dampak globalisasi juga ada ya, dampak dampak nasional juga ada. Oke, next keempat, ke bawah lagi. Maaf, Prof. Sepertinya sudah disetting untuk bisa di slide Oke, oke. berikut, coba. Ya biasanya bisa itu. Ah, nggak bisa juga. Ntar dulu mungkin saya pakai kursor ini deh sebentar. Oke, kemudian kita masuk yang keempat. Nah, setelah kita lakukan itu ya, ini ada job desk ini saya bilang tadi. Rencanaan itu apa ini? Deskripsi kerjaan, spesifikasi kerjaan. Ini si A ini bikin apa nih? Mejanya meja gimana? Ya, modelnya seperti apa? Ya, ada modelnya, ada ini. Nah, kemudian orang yang ngerjain pekerjaan meja itu siapa? Ini nih spesifikasi pekerjaan. Nah, standar kerjaannya untuk apa nih? Apakah hanya di lokal? Apakah sudah kita melakukan ekspor atau bagaimana? Ya, jadi desain juga mempengaruhi. Nah, kemudian dari sini kita baru bisa melihat nanti apa? Oh, ternyata kurang ya pekerjaan ini banyak banget nih orangnya nggak ada. Nah, kita masukin nomor 5 ini. Berarti kita harus melakukan sumber-sumber penarikan, yaitu kita sebut dengan rekrutmen. Ini bahasa Indonesia banget ini ya. Saya nggak ikut membuat ini, tapi saya intinya saya yang ini yang membuat itu apa namanya prodi. Kenapa? Karena mempunyai Pak RPS standar RPS-nya mereka. Nah, jadi ini rekrutmen nih artinya. Ya, kenapa saya tidak menggunakan penarikan? Kenapa buku yang kita pakai itu nanti adalah buku yang berbahasa Inggris ya. Jadi salah satunya adalah Armstrong. Ya, jadi nanti Anda jangan lihat ini apaan ini implementasi apa. Itu judulnya di Armstrong itu adalah rekrutmen. Bali, kalau seandainya pekerjaannya banyak, orang yang ngerjain nggak ada, ya tadi saya bilang kan job spec itu ada, ya, dan itu banyak sekali uraiannya. Job desk, ya. Sementara job speknya, kualifikasi daripada manusianya itu nggak ada, kurang gitu loh. Nah ini nggak akan bakalan tercapai nih outputnya, maka dilakukanlah rekrutmen atau penarikan. Nah penarikan itu yang mana ya, sesuai dengan yang kita minta, jangan sembarangan. Yang kita butuhkan yang mana? Nah, itu tuh yang kita sebut dengan sumbernya dari luar kah, dari dalam kah? Ya, metode penarikannya seperti apakah? Kita kan mau ini nih, mau apa namanya? Mau ngelakuin iklan ya misalnya. Jadi metode untuk itu juga ditentukannya yang nomor 5 ya. Kemudian yang nomor 6, dari apa tuh? Udah banyak nih orang yang ngelamar ya, termasuk Anda nanti kalau tamat Anda ini ngelamar Anda nih. Makanya Anda hati-hati ya. Anda di sini ini sebenarnya belajarnya untuk cari kerja ya. Kerja itu gila banget sekarang. Ya, banyak banget orang yang melamar sementara yang diterima hanya sedikit. Nah, ini. Jadi orang kenapa sih orang mengeluarkan biaya itu mahal sekarang? Ya untuk pekerjaan ini, untuk rekrutmen ya. Kenapa dia ingin mendapatkan orang yang terbaik? Jangan nanti nyesel. Udah nyampe di sana di dalam ruang, udah nyampe di organisasi kelihatan orangnya nggak ada kemauan, orang nggak kompeten misalnya. Itu akhirnya membuatkan kerugian bagi perusahaan. Maka sebelum itu mereka hati-hati itu. Nah sekarang gimana nih proses seleksinya? Ini kita sebut nomor 6 seleksi ya di dalam buku namanya seleksi section ya. Biasanya seleksi itu gabung sama rekrutmen, tapi ada juga buku yang membuat tersendiri. Nah, di sini ada apa metodenya. Nah, tergantung Anda nih butuh mana. Apakah pilot kerjaannya, apakah buruh kerjaannya, ya apakah dia hanya frontliner, dia frontliner atau hanya back office itu berbeda.
Ya, jadi jangan Anda harus bahasa Inggrisnya TOEFL harus 100 360 atau 560 atau 500 atau 600, nggak mesti. Orang kerjaannya cuma buruh doang, ngapain itu? Nah, terus apa lagi misalnya ini mereka cuma hanya administrasi doang misalnya. Anda juga mensyaratkan kalau seandainya IPK-nya harus gimana, itu nggak usah. Nah, jadi ini. Terus orang yang bikin meja itu nggak mesti harus S1 ya, orang yang buat meja itu tuh emang orang-orang, apalagi kalau ukiran-ukiran itu tuh seni itu. Jadi orang yang sabar, teliti, nah itu tuh dibutuhkan orang yang seperti itu. Jadi tidak S1, S2, S3 ya. Nggak ada urusannya itu. Ya, jadi kalau misalnya Anda masuk ke perusahaan, terus Anda ngomong sama perusahaan itu, perusahaan apa? Dia bikin makanan, misalnya bikin tepung. Nah, Anda tanya sama dia, Pak, boleh nggak saya sekolahin S2, S3 di bidang apa? Bidang pertepungan? Nggak ada. Ya, pasti dia ketawa itu. Ah, nggak mesti. Katanya. Terus apa dong karir saya? Ya paling ya ini aja pengalaman itu yang dibutuhkan mereka. Kecuali kalau Anda udah jajaran manajer. Nah, itu yang nomor 6 ya. Proses seleksinya seperti apa, ya metodenya apa, ya kemudian bagaimana ininya apa namanya ini eh, dalam mencapai efisiensi berapa biayanya, ya. Jadi harus sesuai dengan metode di mana dia dikerjakan. Dan nomor 7 itu masuk kepada pelatihan. Nah, semua orang yang diterima itu kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan eh, sesuai dengan posisinya. Jadi pelatihan itu ada dua, pelatihan di awal, pelatihan di proses, dan pelatihan di akhir. Bisa jadi seperti itu. Nah, kalau pelatihan di awal itu menyesuaikan dengan pekerjaannya. Nah, jadi ini ada pelatihan dulu. Jadi pelatihan itu konsepnya itu adalah dia adalah terjadinya gap kompetensi ya, gap ya, gap tahu ada kan ya. Kerjaannya A ya, sementara dia nggak bisa tidak mempunyai kualifikasi atau kepintaran, skill dan knowledge terhadap pekerjaan A itu. Apanya yang dia nggak bisa? Oh, IT-nya nggak bisa. Nah, IT itu yang eh, akan ditambah ilmu IT-nya dengan melakukan pelatihan, ya gitu ya. Jadi ada need analysis dulu di sini. Jadi ada analisis kebutuhan. Oke, kemudian kita masuk yang keempat, ya ini materi yang keempat, penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja atau manajemen kinerja ini biasanya 1 semester nih. Kalau saya ngajar di S2, di S3 itu 1 semester. Nah, ini disempitin ya di dalam 1 kali masuk gitu. Jadi mungkin yang luar-luarnya aja nih yang ini. Nah, kenapa perlu manajemen kinerja, penilaian kinerja? Karena kan manusia itu kan dinilai sama dengan Anda nanti. Anda ini kan sama aja Anda masuk ke sini ini Anda input Anda tamat SMA. Kemudian nanti keluar Anda S1. Ya enggak? Nah, Anda ini untuk mendapatkan S1 Anda kan mempunyai beberapa evaluasi ya. Ada UTS, ada UAS, ada nanti sempro, seminar hasil ya kan kalau Anda udah bikin skripsi ya. Bukan, sempro dan sidang. Nah, itu kan yang dinilai itu sebenarnya apa? Kinerja Anda. Dalam satu kelas ini juga sekarang Anda nggak mengetahui tentang human capital, tidak mengetahui tentang HRM. Nah, besok saya kasih nilai Anda. Apa dia? Nilai Anda A atau A minus, atau B plus, atau B. Nah, berdasarkan apa? Yaitu berdasarkan kinerja Anda selama 16 kali masuk ini. Nah, itu kita sebut dengan penilaian kinerja. Nah, si karyawan juga begitu. Dia akan dinilai ya kerjaannya. Nah, ini bagaimana metodenya ini akan di sini. Kemudian manajemen karir. Ya, karir itu juga, udah dapat tuh penilaiannya. Ini di 9 ini mungkin kita UTS dulu ya. 9 UTS ya. Atau misalnya 8 UTS antara 8 9 ya. Nah, ini manajemen karir udah masuk ke berikutnya. Kalau seandainya kinerjanya baik, maka karirnya dipromosikan. Ya. Atau misalnya dia bisa diberi posisi yang lebih sesuai dengan kinerjanya. Nah, ini ya karir. Nah, selain dari itu kompensasi juga merupakan acuannya juga adalah karir. Acuannya tadi adalah penilaian kinerja. Kinerjanya bagus enggak? Kalau kinerjanya A, kompensasinya adalah A. Kinerjanya B, kompensasinya adalah B. Jadi berbeda-beda. Ya kalau dosen misalnya dosen mana nih lektor kepala, guru besar itu beda-beda ya itu maksud.
Kemudian kompensasi ini dua kali masuk nih ya. Bisa juga kompensasi awal dan kompensasi lanjutan. Ya, jadi kompensasi itu bukan hanya gaji doang ya. Kalau gaji aja mungkin sebentar menerangkannya. Tapi kompensasi itu ada gaji, ada benefit ya, ada insentif ya. Kapan dikasih benefit? Kapan dikasih insentif? Perusahaan apa yang memberikan ini? Itu beda-beda. Ya. Nah, kemudian masuk kita yang ke-12. Yang 12 itu adalah ini hukum ketenagakerjaan. Ya, hukum ketenagakerjaan sama dengan serikat buruh gitu ya. Yang ini hubungan industrial itu namanya di dalam apa buku. Ya. Kemudian kita sebut dengan relation, ya, employee relation, ya, itu ada di dalam buku. Nah, kemudian keselamatan kerja karyawan di dalam organisasi, ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Itu sama dengan K3 ya, dan MSDM internasional. Oke, jadi ada 14. Nah, di sini saya akan memaparkan ini ya, yang ini apa namanya ini 1 sampai 7 itu saya akan saya sampaikan 1 sampai 8 deh penilaian kerja. Ini materinya 8 atau 9 tadi. 8 ya penilaian kinerja. Itu akan saya sampaikan selama 5 kali masuk ya. Ini gambaran umumnya udah ada ini. Nah, kemudian nanti Anda catat ini ketua 1 sampai pertemuan kelima saya masuk ya materi ya. Sampai kelima. Kemudian kuliah yang keenam ini kalau presentasi kelompok 1 dan kelompok 2. Udah? Udah belum? Sudah, Ibu. Prof. Kelompok 3 apalagi kuliah yang ke-7 presentasi kelompok 3 dan 4. Oke. Kemudian kuliah ke-8 kita UTS. Kuliah yang ke-9 sampai ke-13. 9 sampai ke-13 pemateri lagi, materi dari 9 sampai dengan 14. Oke. Kemudian kuliah berapa lagi? Kuliah yang ke-14. Kuliah yang ke-14 kelompok 5 dan 6. Presentasi kelompok 5 dan 6. Dan yang terakhir kuliah 7 dan 8. Ya. Nah, jadi terakhir yang 16 itu adalah UAS. Izin bertanya, Prof. Berarti Ya. dari pertemuan pertama sampai pertemuan kelima itu, Prof ngisi materi dari materi pertama sampai materi ke-8 ya, Prof? Ya. Bisa padatin 1 sampai 8. Oke, terima kasih, Prof. Nah, ini yang akan Anda berikan itu, ini catat nih, foto nih. Referensi. Ini Armstrong. Oh, tambah lagi satu lagi Armstrong ya. Jadi manajemen Armstrong. Oh, ini belum ada nih Armstrong ini. Tambah Armstrong satu lagi. Nah, ini udah difoto ya sama Armstrong. Oke, coba di ini dulu. Oh, Mbak di ini di stop share screen ya. Sudah di foto. Ya, oke, stop.
Stop share screen-nya. Nah, oke ya. Jadi Anda habis ini Anda bagi tugas ya, saya tinggalkan Anda jam 9 nanti. Ini kita 2 SKS apa 3 SKS ya? 3, Prof. 3 ya, tapi kenapa 1,5 jam ya? Emang begitu semuanya sekarang. Oke ya, jadi Anda saya tinggalkan nanti jam 9 saya keluar. Anda bagi tugas sekarang, kemudian lanjut dengan itu apa namanya pembagian materi. Materi kan ada 14, ininya 8, ya kan? Pertemuannya 8. Nanti berapa itu? Berapa orang jadinya? Satu kelompok. Anda bagi aja ya. Nah, kemudian tugas Anda adalah pertama, Anda ini kita nggak bikin paper ya, kita resume dari buku-buku yang difoto tadi. Anda ambil buku itu, misalnya judul saya training misalnya. Training itu kalau nggak salah di buku Armstrong itu bab 4 ya, bab 4 atau bab 5. Ada yang ngomong itu, pengertian training apa, apalagi jenis-jenisnya apa, metode untuk melakukan pelatihan itu seperti apa, langkah-langkahnya bagaimana, ya. Kemudian nanti apalagi yang berhubungan dengan training itu, ya, Anda kupas habis, ya, itu dibuat di Word dan dibuat di PPT judul-judulnya. Itu yang Anda sampaikan nanti ke kita semua. Dan resume dari mana? Minimal Anda punya 4 buku resume itu. Jadi nggak bisa Anda, misalnya pelatihan adalah misalnya suatu kegiatan untuk menambah ilmu karyawan gitu kan. Buka kurung menurut siapa nih? Armstrong tahun 2021 misalnya. Nah, itu Anda bawa lagi ke daftar pustaka. Jadi ada body note, ada daftar pustaka. Ya, minimal 4 buku, 2 artikel. Nah, Anda udah berusaha nih, ada mulai Anda mencari-cari artikel. Artikel yang dicari tentu sesuai dengan topik yang Anda pilih. Ya, kalau Anda topiknya adalah pelatihan, ya cari artikel yang berhubungan dengan pelatihan. Oke, untuk Word itu Anda boleh ya 10 halaman, 15 halaman ya, jangan cuma 3 halaman, namanya resume satu ini kan satu topik ya. Nah, ini kan Anda ada 2 ya, kebagian 2 topik dalam satu kelompok. Kan ada misalnya ada berapa orang? 32 bagi 8, berarti 4 ya? 4 Iya. orang. Nah, 4 orang. Nah, dua topik yang pertama, yang satu lagi topik yang kedua, supaya lebih gampang ya untuk presentasinya ya. Anda mau buat semuanya, kita mah barengan aja bikinnya monggo aja. Kenapa? Karena kan eh, penilaian saya itu adalah individu ya, bukan kelompok. Jadi nanti Anda gimana cara Anda menyajikan, bagaimana Anda menjawab, nah itu ya. Nanti kalau misalnya Anda menjawabnya kompromi juga nggak apa-apa ya, pokoknya yang penting adalah ada tanggung jawabnya. Kita kuliah pertama sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 5 ya. Saya PPT sama Word itu saya terima semuanya ya, walaupun kelompok 8 itu tanggal 14, 5 tambah 14 berapa? 19. Ya, minggu ketiga ya. Oke, minggu ketiga udah ada semua ya. Siap, Prof. Oke. Ada lagi pertanyaan? Prof, Ya. izin bertanya. Ini berarti tugas yang tadi itu buat langsung dari tugas kelompok itu ya? Tugasnya resume dari materi yang tadi kan dari 14 bahasan tadi itu. 14 bahasan berarti saya misalnya ke bagian perencanaan misalnya. Atau ke bagian job analysis misalnya. Itu. Jadi ada 2 topik itu. Nah, itu yang Anda bahas. Ya. Jadi satu PPT itu satu topik ya. Satu Word. Kalau Word nggak apa-apa digabung. Ya, kalau Word nggak apa-apa digabung. Tapi kalau Anda pisahin juga nggak apa-apa. Ya, atau nanti akan digabung juga sih. Ya. Tapi orangnya kan beda. Oke, terima kasih, Prof. Ya. Jadi 2 minggu dari sekarang ya ininya ya. Nah, oke, ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Prof. Ya.
Jadi tadi untuk materinya kan 14, terus mau dibuat 8 kelompok. Kalau misalnya 7, 2 kelompok itu pas Prof 14, tapi buat kelompok 8-nya jadinya gimana Prof? Nah, ada berarti ada materi yang ini ya, ada materi yang satu ya. Nah, nanti Mbak Siti ini aja lihat di buku ya, mana yang materinya banyak, jadikan dia satu topik. Ya, jadi kalau materinya sedikit 2 topik. Sebenarnya satu itu udah saya jelas, tapi nggak apa-apa dah. Satu itu tadi pengantar ya. Nah, itu sebenarnya udah ada saya jelas. Semuanya akan saya jelasin ya, semuanya saya jelasin. Tidak apa-apa 14 saja. Hanya saya mungkin karena dia dipepetin jadi 5 ya, saya sengaja kayak gitu supaya Anda juga aktif gitu. Jadi sampai kuliah kelima itu saya jelasin semua materi itu. Cuma kedalamannya nanti Anda harus punya. Saya tidak akan membagikan PPT-nya sekarang. Makanya Anda saya suruh membuat PPT juga. Jadi memang pembelajaran aktif ya kita ya. Ini tidak dikasihkan gitu-gitu aja. Jadi Anda lihat buku, Anda juga kaji ya, gitu maksudnya. Nah, nanti jadi di dalam materi itu nanti lihat satu kelompok itu yang mana yang banyak, mana yang materinya kayak kompensasi itu kan 2 itu, ada 2 bab itu kan. Itu boleh satu kelompok itu kompensasi aja ya, walaupun dia 2 topiknya. Ya, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, saya kasih waktu ya Anda untuk membaginya itu sesuai dengan ini tadi, dan kemudian minggu depan saya masuk dengan materi 1 dan 2 ya. Kalau itu 1 dan 2, jamnya kita tetap ini ya, kalau ada perubahan nanti saya kabarin. Semoga tidak ada pertanyaan. Oke ya. Jadi yang keluar itu saya ya, Anda jangan keluar dulu ya. Anda masih tetap ketua ya. Masih tetap selesaikan urusannya dulu. Ini supaya ini. Oke. Jadi saya sudahi ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kasih, Prof. Prof. Ya, ini gimana cara keluarnya nih? Saya juga bingung nih. Oh, enggak ada ini nih. Oh, N ya. Yang Iya, Prof. Ya. Oh ya.